Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Ihtimam, konten podcast milik DPPAI Universitas Islam Indonesia. Yang di podcast ini kita akan mengupas, mengulik, menganalisis masalah-masalah aktual dari perspektif akademisi Muslim. Dan beberapa hari ini, belakangan ini kita sering sekali mendengar pemberitaan di televisi, di berbagai media massa begitu ya, tentang pembatalan haji oleh pemerintah Indonesia. Artinya tahun ini, tahun 2021 ini sama seperti tahun 2020 kemarin, jamaah haji dari Indonesia tidak bisa berangkat haji. Nah, untuk mengupas itu dan inilah Ihtimamuna. Kesehatan calon jemaah dan juga pandemi COVID-19 yang belum terkendali jadi pertimbangan utama pemerintah Arab Saudi menutup pintu bagi negara lain. Ya, akademisi Muslim kita saat ini yang akan kita hadirkan ya bersama saya itu adalah Mas Haza bin Fadil Robi yang akan mengulik masalah tadi haji, batal haji gitu ya dari perspektif hubungan internasional ya. Hubungan internasional. Mas Betul. Haza bin Fadil Robi saya biasanya manggilnya Haza, Mas Haza. Iya. S1-nya gelarnya apa nih ya? S1 SIP. SIP. Ya. S2-nya MSc. MSc. Ya. S1 SIP, sarjana apa? Sarjana ilmu politik. Di mana? Di Hubungan Internasional UGM. Di Visipol. Gajah Mada. Iya, Gajah Mada. Jogja ya. Jogja. Ini produk Jogja. Produk Jogja. Oke, kemudian S2 di SK Sehir Osman Ghazi University. Susah sekali. Iya, susah pokoknya. Di Turki ya? Di Turki, betul. Kenapa milih Turki kemarin? Ya, kebetulan lagi dapat aja. Lagi dapat beasiswanya. beasiswa di Ya, Turki. pas lagi dapat di situ. Juga hubungan internasional. Betul, HI juga. Mungkin bisa sedikit cerita Mas, hubungan internasional itu bidangnya kalau yang diminati, yang di spesifik dikaji oleh Mas Haza apa? Ya, HI itu kan luas banget tuh. Ya. Tapi kalau saya itu lebih spesifik di agama dan HI, agama dan hubungan internasional, perspektif Kristen, Katolik, Yahudi, Hindu, Buddha. Nah, Dan bagaimana hubungan internasional. dan hubungan internasional, gimana mereka melihat hubungan internasional? Berarti secara umum? konflik-konflik keagamaan juga seperti Iya, itu? kayak gitu. Kenapa sih sekarang orang Israel sama Palestina Oke. itu konflik? Apakah itu konflik agama atau bukan? Nah, itu yang saya bahas tuh. Tapi agamanya Islam. Iya. Karena kita akademisi Muslim ya. Meskipun mempelajari agama-agama Betul. untuk melihat perspektifnya lah ya. Betul sekali. Kita cuma memahami perspektifnya. Nggak mau jadi pemeluknya sih. bukan mau jadi pemeluknya Ya, gitu. kita tetap Muslim lah ya. Iya. Oke Mas, ini kan kemarin kita dihebohkan, sebetulnya nggak begitu heboh juga sih karena sudah bisa diprediksi lah ya. Iya, iya. Pemerintah melalui Kementerian Agama ya diumumkan bahwasanya tahun 2021 tidak ada haji lagi. Betul. Sama seperti 2020 kemarin ya. Iya, iya. Nah, kalau sebelum saya mungkin menanyakan tentang bagaimana dari perspektif hubungan internasionalnya ya, itu mungkin ada sejarahnya nggak sih? Sebetulnya penetapan jamaah haji boleh berangkat atau tidak, kuota dan seterusnya, otoritasnya tuh seperti apa sih? Kok bisa sampai sekarang kan kalau kita lihat ya Saudi yang menentukan. Iya, iya, iya. Tapi sebelumnya gimana Mas? Kalau kita lihat dari perspektif sejarah, persoalan pengaturan siapa yang boleh datang ke tanah suci Mekah dan Madinah itu diatur sama Khodimul Haramain. Tapi dulu Khodimul Haramain kan status politik dan juga status legal tuh. Bukan cuma status simbol religiusitas, enggak. Kita perlu memahami Khodimul Haramain adalah sebuah status politik dan legal juga. Nah, Khodimul Haramain ini kan dulu dikuasai selama berabad-abad oleh Kekhilafan Utsmani. Nah, ini pas banget nih sama tema Utsmani ya? Iya, sama apa inter saya soal Turki gitu. Oke, iya betul. Pas banget produk kan? Turki, produk Turki. Iya, jadi sejak kemudian Turki itu Utsmani menaklukkan Mamluk di abad 16 kalau nggak salah ya. Nah, itu kemudian kan gelar khilafahnya diambil, Khodimul Haramain diambil. Nah, disitulah kemudian Turki mulai berperan sebagai Khodimul Haramain untuk wilayah Mekah dan Madinah. Nah, sejak saat itulah Turki yang punya kewenangan untuk mengatur siapa yang bisa masuk, siapa yang enggak gitu. Saya potong. Jadi dulu kalau waktu masih di dinasti Utsmani atau Turki Utsmani itu
posisi Saudi atau Khodimul Haramain itu seperti gubernur atau gimana? Kalau dulu di seperti gubernur Atau ya. daerah istimewa mungkin? Iya, seperti mirip-mirip daerah istimewa, soalnya ada Syarif Mekkahnya di situ, Oke. ya kan. Ya. Mereka kan juga berkoordinasi dengan pihak lokal dan kemudian mereka menunjuk satu syarif yang diminta untuk mengelola semua aktivitas di sana, gitu. Termasuk izin masuknya. Tapi untuk soal visa segala macam itu tetap jatuhnya ke tangan Turki gitu. Karena dia yang Karena dia jadi apa istilahnya secara de jure-nya dia Iya. yang punya otoritas, Otoritas dan yang kedaulatan betul. di sana gitu. Jadi dulu yang mengatur kuota jamaah haji segala macam itu Turki ya? Turki Iya, Utsmani ya? meskipun dulu tidak ada satu kuota yang baku gitu. Oh, kuota yang baku tidak Iya, ada? tapi itu dinegosiasikan lagi. Karena waktu itu yang perlu kita pahami adalah sebagian besar dari negara-negara muslim itu masih terjajah. Oh iya. Iya, betul, sehingga betul. kuota jamaah haji itu dibincangkan dengan pemerintah kolonial. Misalnya nih, orang Malaysia, orang Melayu mau datang ke haji ke Saudi. Iya. Ya itu yang negosiasi bukan orang Melayu sama orang ininya, tapi konsulat Inggris di Konsulat Jeddah. Inggrisnya. Konsulat Inggris di Jeddah dengan pemerintah Turki gitu. Termasuk Mereka juga ketika Indonesia dijajah Belanda ya, ya? begitulah yang terjadi. Nah, Oke. tapi kemudian kan juga ada masukan dari ulama-ulama, misalnya ulama-ulama karena misalnya gini nih, ada kasus di mana ulama-ulama dan juga umat muslim di satu wilayah kayak di Jawa, di Banjar, di Aceh itu ngerasa bahwa loh kok dibatasi banget sih kuota kita sama pemerintah Belanda. Mereka bersurat tuh sama Sultan Utsmani, tolong dinegosiasikan ke pihak konsulat Belanda di Jeddah agar kuotanya menambah kuota gitu. Tapi lagi-lagi tergantung inilah hasil dari negosiasi, deal-dealnya mereka gimana gitu. Politik ya. Iya, jadi emang ini masalah politik banget. Masalah sejak politik awal. ya. Iya, Internasional. banget. Oke. Kalau dari sisi setelah Turki Utsmani runtuh, kemudian negara Saudi berdiri hanya menjadi otoritas. Tapi Saudi. sebelum ke situ, ini menarik karena saya harus mention satu contoh yang mirip sekali dengan sekarang terjadi soal pandemi. Karena kan dulu sempat ada wabah kolera nih di Saudi, di Hijaz dan sekitarnya itu kan. Itu Utsmani itu sempat melakukan satu tindakan yang cukup kontroversial itu, yaitu pelarangan jamaah haji, karena jamaah haji pada saat itu dianggap ngeyel untuk menerobos karantina, karena dulu kan tidak ada satu bentuk penjagaan imigrasi yang benar-benar ketat. Yang ketat. Iya, sehingga kemudian ada beberapa yang jebol, sehingga pada masa itu pemerintah Turki harus mengusir beberapa jamaah haji dengan sebuah alasan untuk menjaga kesehatan masyarakat jamaah Hijaz gitu. Betul. Dan itu jamaah hajinya kebetulan dari Mumbai, dari India. Dan itu jadi epicentrumnya pandemi dan mereka tetap nekat berangkat gitu. Oke. Wah, akhirnya pemerintah Turki udahlah daripada ini kita, dan waktu itu kontroversial sempat jadi perdebatan antara orang India dengan orang Turki. Loh, kenapa orang Turki jadi begini-begini amat? Ini kan juga tanahnya orang Muslim gitu. Nah, ini kengeyelan nanti sekarang masih terus terulang sebenarnya. Untungnya memang sekarang sudah ada rezim imigrasi yang lebih kuat sehingga nggak bisa sembarangan orang. Nah, itu yang mau saya jelasin sih sebenarnya. Kalau setelah runtuhnya Turki Utsmani, Arab Saudi berdiri sendiri, berarti secara otomatis menjadi otoritasnya Saudi. Iya, seperti itu yang terjadi kurang lebih. Tapi dulu kalau tidak salah ya, saya pernah dengar ada wacana dulu, usulan-usulan dari beberapa negara, salah satunya Iran ya. Iya, Iran. Itu pengen dikelola untuk tidak hanya Saudi nih yang menjadi otoritas untuk pengelolaan haji, tapi digilir. Betul nggak sih? Betul. Ada Itu wacana ke sana. Ada wacana ke sana, dan sebenarnya yang memperdebatkan hanyalah cuma Iran dan Saudi. Iya, kalau saya lihat negara-negaranya nggak sengeyel itu, meskipun memang ada concern, terutama saat Wahabi itu mulai berwacana tahun 1930 kan ada komite Hijaz yang kemudian banyak ulama-ulama yang berkumpul gimana supaya Mekah dan Madinah itu nggak didominasi sama satu mazhab tertentu. Iya kan? Seenggaknya dari sisi pengajaran pengajaran agamanya. Dan mungkin juga di soal penataan haji gimana nanti kemudian para jamaah haji bisa ditempatkan di maktab-maktab tertentu, itu kan lebih enak diobrolin bareng, ya nggak Bang? Nah, kayak gitu yang terjadi sebenarnya. Nah, tapi memang orang Iran ini agak beda. Kenapa? Karena mereka saat mereka haji, kalau saya lihat itu kan saya belum pernah haji, saya cuma lihat video-videonya. Mereka kan emang punya kecenderungan untuk melakukan ritual-ritual yang agak berbeda. Khusus. Misalnya mereka pernah doa kumail di pelataran Masjid Nabawi, dan orang-orang kan, loh ini apa kok gitu gerombolan orang beda sendiri gitu. Iya, beda aliran ya. Terus juga bawa bendera-bendera Ali ya kan, labai kayak Ali di terowongan Mina ya kan. Hal-hal seperti itu yang kemudian membuat mereka
nggak bisa ini kontrol sama orang Sunni doang gitu. Iya, jadi harus berbagi gitu ya. Gitu. Toh juga umat Islam istilahnya Haramain itu kan bukan hanya dominasi Saudi saja. Betul sekali. Iya. Tapi sekarang ya mau tidak mau ya Arab Saudi harus kita katakan orang yang sangat otoritas yang dominan karena itu di wilayah emang secara geografi masuk wilayah mereka. Pas gitu banget. ya. Iya. Kedaulatannya Saudi di situ, betul. Oke, nah kalau masalah kemarin ya masalah kuota haji di masa pandemi saat ini kan kita juga mendengar bahwasanya memang Saudi hati-hati, ya, sangat hati-hati sekali. Ya. Bahkan kemarin 2020 itu kalau tidak salah hanya dari Arab Saudi ya. Arab Saudi aja, betul. Yang dari manapun tidak boleh. Betul. Nah, kalau itu kan apa namanya ya? Itu agak adil lah ya karena semua negara sama-sama tidak bisa mengirimkan gitu kan hanya warga Saudi. Betul, gitu kan. iya. Nah, kalau sekarang seperti apa Mas Aja? Sekarang gini, kita perlu memahami bahwa alasan penolakan haji itu tidak cuma karena ada pandemi gitu. Sepanjang sejarah ada beberapa alasan kenapa Saudi kemudian menolak jamaah haji tertentu. Oh, jadi tidak hanya soal pandemi saja gitu. Ada beberapa sebab yang bisa dijadikan alasan ya? Iya betul. Misalnya alasan politik ya. Misalnya kayak Iran. Iran kadang-kadang tidak mau mengirim jamaah haji dan kadang-kadang Saudi tidak mau menerima juga karena alasan orang Iran tuh dianggap membuat kerusuhan yang tidak perlu gitu. Ya buat onar istilahnya. Jadi loh ini kok tiba-tiba mereka datang dengan sesuatu yang berbeda terus minta sesuatu yang eksklusif padahal mereka cuma sebagian dari umat muslim yang besar sekali gitu. Betul. Dan menariknya juga denominasi Syiah yang lain misalnya orang-orang Bohra dari Gujarat itu mereka ngikut aja dengan polanya orang Sunni gitu. Kan ada tuh jemaah Syiah Ismailiyah Bohra dari Gujarat. Mereka secara ritual mereka tetap sama aja, nggak kemudian memaksakan harus ibadah kayak gini, harus ibadah kayak gitu, enggak. Karena mereka tetap percaya sama otoritas haji asal negara mereka seperti itu. Itu dan juga ada alasan lain seperti misalnya alasan keamanan. Misalnya Cina dalam beberapa tahun ini kalau yang saya lihat tidak memberangkatkan jemaah dari Uighur. Nah, itu kan menarik, menarik. Itu apakah ada kaitannya dengan konflik di Uighur? Itu ada hubungannya Bang terkait dengan konflik di Uighur. Jadi kan kita perlu tahu kalau Muslim di Cina itu ada macam-macam etnisnya tuh. Ada Hui, terutama dari Hui ya, Hui itu kan sebenarnya orang-orang Cina yang mereka orang Muslim yang terasimilasi dengan budaya Han. Han itu kan etnis mayoritasnya orang Cina yang kita tahu orang Cina seperti umumnya gitu. Nah, selain itu kan ada Hui, ada Uighur, ada orang Kazakh, ada orang Kirgis, orang Uzbek ya, orang-orang dari wilayah-wilayah Asia Tengah yang tinggal di daerah Uighur. Pecahannya Soviet. Iya, pecahannya Soviet. Itu kan mereka juga ada yang warga negara Cina tuh. Nah, tapi karena adanya peningkatan teror di wilayah Xinjiang, di wilayah Uighur, itu pemerintah Cina jadi memberlakukan embargo ke orang-orang Uighur. Pokoknya nggak ada yang boleh berangkat ke haji sampai semua orang Uighur tuh bersih dan mau tunduk kepada mau tunduk sama ajaran komunisme. Jadi ibaratnya mau haji itu harus ikut kursus Partai Komunis Cina. Luar biasa. Jadi memang konflik internal di negara bisa berdampak pada kebijakan pemberangkatan jemaah haji. Betul. Nah, tapi ini nggak ada kaitannya kan kemarin tuh sempat ada tuh satu seleb-tweet yang nge-tweet kayak gini nih, Bang. Gimana? Nge-tweet, apakah pembatasan Saudi terhadap Indonesia tuh karena Indonesia terlalu dekat sama Cina? Itu kan bikin bingung ya. Itu nyambungnya dari mana? Terlalu simpel ya. Terlalu simpel, nggak bisa. Menyimpulkannya kok gitu. Padahal Saudi itu juga pakai Sinovac. Betul. Saudi sama Cina tuh sekarang jadi salah satu partner dagang terbesar. Jangan salah. Betul. Itu yang kemudian harus kita lihat. Apakah memang pembatasan terhadap orang Indonesia itu cuma karena masalah politik? Kayaknya bukan karena masalah politik. Karena concern yang sekarang dilakukan Saudi adalah Indonesia tuh masih jadi salah satu epicentrum. Bayangin aja sekarang di Kudus sudah banyak banget di Bangkalan ya kan. Mereka nggak mau ambil resiko gitu dengan adanya peningkatan kasus. Terus meskipun yang diambil cuma 1.000 orang taruhlah, tapi 1.000 orang itu dari 1.000 orang misalnya ada 100 orang yang kena, itu bisa kemana-mana nanti ya kan. Jadi lebih baik mudaratnya ditekan. Jadi menurut saya pertimbangan Saudi di sini lebih besar di soal bagaimana pandemi itu bisa terkontrol gitu. Itu bisa nggak sebetulnya Indonesia ya, kita misalkan dari pemerintah itu melobi-lobi gitulah. Ayolah kasih 1.000 kayak gitu kan, kasih 500 kayak gitu ya. Yang penting ada perwakilan, paling tidak kan
orang kita kan biasanya suka berkah-berkah lah ya. Ada perwakilan yang bisa ngikut haji gitu. Sekarang nggak cuma Indonesia yang mau kayak gitu, Bang. Semuanya mau kayak gitu. India mau, Pakistan mau, Malaysia Bangladesh juga, mau, Malaysia mau, semuanya mau. Tapi semuanya mau. Memang tidak dikasih ya? Memang nggak dikasih sama Saudi karena Saudi merasa bahwa negara-negara itu masih nggak aman gitu. Bahkan ketika Malaysia tingkat vaksinasi udah tinggi, di India aja udah sampai berapa juta sekarang, udah hampir 100 juta. Betul. 100 juta pun mereka masih gelombangnya tuh udah banyak banget gitu. Sehari tembus 1 juta. Makanya itu dia, nggak Iya. bisa kemudian kita asal ngasih izin, dan Saudi juga melihat bahwa ya ini tergantung political willingness dari setiap negara. Apakah mereka memang benar-benar serius menyelesaikan pandemi? Kalau pandeminya selesai, seperti negara-negara maju kayak Amerika, UK, itu fine. Justru yang sekarang dapat kuota itu negara-negara non-Muslim. Ada kuota? Ada kuota buat negara non-Muslim dari Amerika, Inggris, Jerman tuh dapat mereka jadi kuotanya. betul melihat dari kesiapan negara itu Kesiapan ya, negara dalam itu, iya. menanggulangi COVID ini. Jadi buat WNI yang ada di sana dan punya biaya buat haji, ya beruntung banget mereka bisa berangkat. Kalau WNI sudah dapat 2 dosis, 2 dosis vaksin, terus sudah ada modal cukup buat naik haji, silahkan dan berangkat. dia domisili di sana. Domisili di sana, nggak apa-apa. Oke. Iya. Oke. Dan biasanya teman-teman PS di sana tuh sering kayak gitu tuh. Oke. Kalau Iya. Turki dapat nggak, Mas? Tahu nggak? Turki belum. Belum juga ya. Karena Turki juga kemarin bilang kita lebih baik nunda dulu karena semuanya serba nggak aman. Turki itu juga sempat lambat menutup border mereka ketika corona itu terjadi di awal 2020. Itu masih terjadi sampai awal April. Iya. Jadi wah, itu salah satu penyebab kenapa kasus COVID di Turki awalnya sangat meningkat tuh karena umroh itu. Jadi banyak sekali orang-orang kena flu tiba-tiba terus meninggal gitu aja. Jadi makanya Turki sekarang lebih baik hati-hati sampai kemudian mereka bisa memastikan lebih dari 60% vaksin baru boleh haji. Lebih dari 60%. Iya, tapi orang Turki nggak perlu nunggu lama untuk haji. Kenapa? Karena mereka punya sistem undian. Oh, itu gimana itu? Undian siapa yang keluar gitu ya? Iya kayak gitu. Jadi setiap tahun itu mereka naik haji itu pakai undian. Yang bayar siapa? Yang bayar bayar sendiri. Mereka tetap bayar sendiri. Cuma ya mereka ada antrian. Cuma gini. Bonus gitu ya undian itu? Iya, undian itu semacam bonus gitu. Tapi ibaratnya yang diproteskan untuk undian itu adalah orang-orang yang di atas umur sekian gitu. Nanti sisanya dari misalnya di bawah kelahiran di bawah 60 ikut nanti gitu misalnya. Iya. Jadi diprioritasin orang-orang yang tua dulu untuk pakai undian itu saya jadi ingat waktu kuliah di Kairo kan itu mahasiswa asal Indonesia yang mau menjadi menjadi petugas haji, tembus itu diundi, Mas. Botol mirip kayak gitu. Satu buah botol dengan isi nama-nama kita itu yang menentukan kita naik haji apa enggak. Itu gitu. di KBRI undinya. Enggak, di masing-masing kekeluargaan. Di sisi kekeluargaan. Gitu juga ternyata ya. Seru gitu ya. Jadi itu persis seperti itu ya. Iya, jadi tapi kita tetap ada kuota. Ada kuota. Oke. Iya. Nah, kayak sekarang gini, dampak setelah misalkan ini udah 2 tahun nih Mas. Betul, 21 kita tidak ada jamaah kita yang haji. Kira-kira dari sisi hubungan internasional antara Indonesia, bilateral Indonesia dengan Saudi akan bermasalah nggak? Dampaknya ya lumayan juga gitu, karena ini salah satu isu sensitif dalam hubungan Indonesia sama Saudi. Ini aja kemarin kan ketika ada perdebatan di DPR, langsung Duta Besar Saudi itu ngasih klarifikasi, nggak gitu. Nggak gitunya gimana? Nggak gitunya karena kan salah seorang anggota DPR, saya lupa namanya. Iya. Siapa, Aceh Hasan atau siapa gitu. Pokoknya bilang bahwa Saudi itu nggak ngasih kita kuota berangkat. Tapi Saudi bilang tunggu dulu, emang belum ada keputusan pasti gitu. Belum ada keputusan. Tapi kalau nggak salah sekarang udah ada yang baru boleh ke sana adalah mayoritas negara barat. Dan memang mereka sudah mencapai tahapan herd immunity. Herd immunity. Ya itu yang kemudian yang kemudian kita harus kembangkan lah sebenarnya. Gimana cara kita untuk nyampe herd immunity supaya nanti kita bisa cepet naik haji gitu. Jadi kita pengen Saudi itu pengen kita kuat dulu ya. Iya, pengen kita kuat dulu, betul. Komunitas kita nih ya. Apalagi sebagian besar jamaah haji Indonesia itu lansia. Iya, betul. Iya, di atas 50 kebanyakan, makanya. Ya rentan sekali, betul. Masa nggak ada yang pulang gitu kan? Jangan gitu. Jangan gitu makanya. Masa nggak ada yang pulang. Ya kalau bisa ya aman dengan selamat pulang semua. Ya jangan kayak gitu, makanya dalam kan kondisi normal aja kan jamaah meninggal makanya juga banyak ada yang kena jantung, diabetes segala macam, apalagi di tengah pandemi. Wah, kita nggak serba nggak pasti.
Dan settingan tau lah ya Bang ya, kalau orang naik haji itu kan sangat komunal. Apalagi di Arafah. Betul. Umroh aja udah raminya minta ampun. Iya, apalagi di yang haji. di Arafah itu space-nya udah nggak ada personal space betul, lagi. sangat terbatas Iya. gitu. Tapi gini, apakah nanti akan berdampak pada hubungan baik antara Saudi dan Indonesia? Sebenarnya nanti tinggal gimana kita memperjuangkan kuota lagi-lagi itu loh. Itu selalu jadi isu tuh. Seberapa banyak kuota yang harus orang Indonesia dapat. Biasanya Saudi akan ngasih kuota ketika Indonesia akan memberikan sesuatu. Entah itu bentuknya dukungan politik atau tidak berkomentar tentang urusan politik Saudi atau segala macam gitu. Oh, iya. Ada timbal balik. Harus ada timbal balik karena ini ibaratnya komunitas. Oke. Iya. Jadi masalah haji juga harus pintar-pintar. Harus pintar-pintar. Ya? Pemerintah harus bisa membaca posisi politik Indonesia seperti apa. Jangan sampai kemudian karena kuota, posisi politiknya Indonesia itu terkorbankan juga. Dampak setelah Raja Salman kemarin berkunjung ke Indonesia cukup baik ya? Enggak juga. Kalau menurut saya enggak, karena itu lebih banyak ini ya politik simbol aja. Kalau menurut saya politik simbol, karena nggak ada hal yang benar-benar terkembangkan sampai sekarang gitu. Oh, nggak ada realisasinya? Realisasi tidak seheboh yang dijanjikan. Iya, betul. Oke. Memang ada investasi, ada uang masuk, tapi nggak sebanyak yang dijanjikan. Apakah dulu sempat ada wacana-wacana atau isu-isu yang berkembang ketika itu Saudi lagi nyari dukungan karena sudah lemah dengan Amerika, betul kayak gitu juga ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi Indonesia emang harus lebih hati-hati dalam menegosiasi soal kuota ini karena nanti ada dampak lain-lain. Dan juga isu haji ini berdampingan dengan isu TKI, perlindungan WNI di sana gitu. Iya. Ya alhamdulillahnya sekarang diplomat kita di Saudi itu kan mayoritas bisa bahasa Arab. Iya, mayoritas bisa bahasa Arab. Jadi mereka ketika menghadapi isu-isu misalnya ada keluarga di Saudi yang minta diat gitu kan. Kan biasanya seperti itu kan. TKI yang dituduh membunuh dan segala macam. Itu kan negosiasinya alot itu dan pasti pemerintah Indonesia juga harus nyiapin itu. Nah, itu juga isu yang ada kaitan erat dengan masalah kuota ini gitu. Oh, gitu. Iya. Jadi kalau misalkan kuotanya banyak itu akan ngaruh juga dengan TKI atau gimana? Iya, bisa jadi seperti itu ya. Jadi kuota akan makin banyak ketika masalah-masalah seperti itu nggak terlalu banyak diungkit sama Indonesia gitu. Iya. Jadi masalah kasus-kasus pembunuhan. Iya, atau Indonesia mau punya willingness untuk membayar diat misalnya atau tidak terlalu banyak membuat ini terlalu dinaikkan di media internasional gitu. Enggak boleh kayak gitulah ibaratnya. Kan gini ya, kita kan sebagai negara dengan mayoritas umat Islam paling besar di seluruh dunia. Betul. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kita secara subjektif kita akan mengatakan kita mestinya dikasih keistimewaan karena kita penyumbang jamaah umroh dan Saudi paling besar loh. Iya. Umroh dan haji paling besar ke Saudi. Betul. Jadi devisa Saudi itu sama orang Indonesia dan orang Indonesia kalau beli barang kan luar biasa. Nah, masa nggak bisa sih hal-hal seperti itu dijadikan pertimbangan oleh Saudi? Bisa juga, tapi ya besaran devisanya tuh seberapa sih gitu? Iya sih ya. Maksudnya lebih besar kita misalnya perdagangan yang secara langsung gitu kan, perdagangan komoditas ya melalui ekspor impor dibandingkan orang beli oleh-oleh paling berapa maksudnya? Oke. Iya gitu sih mikirnya. Saya ingin menegaskan nih Mas Haza ya. Betul. Jadi pembatalan haji tahun ini itu dari perspektif Mas Haza murni masalah kesehatan. Murni kesehatan. Bukan lari-larinya ke politik segala macam. Bukan. Tapi nanti dampaknya bisa sampai ke politik karena nanti kan pasti akan negosiasi masalah kuota lagi. Dan tidak hanya Indonesia, negosiasi India juga. India kan muslimnya tuh 150 juta. 150 juta tuh udah ranking ketiga muslim terbesar di dunia. Kalau misalkan Oki nih ya mendesak Saudi misalnya. Wah, nggak bisa. Bisa nggak ya? Karena Oki itu tidak punya mekanisme yang kemudian bisa benar-benar mendesak. Apalagi Oki itu politik Oki itu sangat dikuasai Saudi. Justru Saudi yang paling berkuasa ya. Karena duit-duitnya Oki itu semua di Saudi. Iya betul. IDB di Saudi, semua institusi di Saudi, wah susah akhirnya. Kantornya di Jeddah ya? Kantornya di Jeddah, makanya susah juga. Sekjennya kalau nggak salah masih orang Saudi apa ya? Makanya ribet, dikuasai Saudi lah ya. Iya, nggak bisa. Jadi kalaupun mau secara kolektif gitu agak susah juga. Jadi mekanismenya bilateral. Bilateral. Iya. Bukan multilateral ya. Makanya memang kalau emang
negara muslim agak kreatif dikit nih, Ya. bikinlah komisi internasional tentang haji gitu. Oh. Spesial komisi haji itu dimungkinkan dalam politik internasional bisa seperti itu. Misalnya Misalnya khusus masalah haji. Khusus masalah haji, tapi Saudi mau atau enggak tuh? Iya, itu dia. Itu kan sebenarnya dipikirkan Iran. Gimana itu. kalau kita bikin komisi internasional soal haji? Iya. Jadi yang ngurusin pengelolaan soal haji, Itu digilir. pengaturan Mekah Madinah itu bukan pikiran Saudi doang. Bukan hanya Saudi tok gitu. Iya. Tapi bahkan mungkin bisa giliran tahun ini misalkan giliran Indonesia. Iya. Tahun depan Jadi semua giliran bisa ngerasain India, repotnya semuanya bisa. ngurusin Iya, haji betul. gitu. Urusan Cuma haji. masalahnya ini terkait sama stabilitas politik, Bang. Oh, apa kaitannya? Karena waktu dulu kan Mekah Masjidil Haram itu kan pernah dibajak Oh gitu. sama gerombolan orang-orang Baduy yang katanya ngaku Imam Mahdi dulu. Oh, iya, Bahkan sempat ada orang Indonesia yang tersandera di situ. Nah, sejak saat itulah kemudian Saudi udah mulai nggak percaya. Udahlah, pokoknya semua proses haji pengajaran di Masjidil Haram nggak boleh ada yang ngatur selain pemerintah Saudi. Pokoknya semua masyayikh yang ngajar di Nabawi sama di Masjidil Haram semuanya dari pemerintah Saudi semua. Wah, udah habis itu. Iya. Akhirnya Saudi tuh udah nggak mau tuh ide-ide soal komisi internasional. Apa komisi internasional? Nanti kalau ada macam-macam ada yang tanggung jawab ya, kayak gitu ibaratnya. Iya. Kalau nggak salah kan dulu muncul wacana itu karena ada beberapa kasus meninggal di Saudi karena ada Keren jatuh, iya betul. kayak gitu. Nggak ada transparansi, banjir, betul. segala macam. Jadi masyarakat Islam internasional tuh merasa nggak ada transparansi di Iya, dan Saudi. ini betul nggak sih Saudi ngurusin jemaah Iya, haji Saudi gitu tuh ya? serius gak sih ngurusin? Kok yang diurusin cuma bangunan hotel-hotel baru, ibaratnya kayak gitu kan orang mikir kok Saudi itu mirip kayak Las Vegas. Itu orang-orang tuh kritisinya seperti itu. Oke, kalau misalkan Indonesia nih memprakarsai apa yang diusulkan Iran mungkin nggak mas? Berani nggak kira-kira ya? Kalau lihat kapasitas Indonesia sebagai negara muslim terbesar ya bisa-bisa aja sih. Lagi-lagi lewat ulama-ulama, emang harus ulama-ulama yang ini. Koalisi Indonesia terbesar itu di Mesir sebenarnya. Koalisinya Mesir. Tapi Mesir lagi-lagi sekarang deket banget sama Saudi. Lagi dekatnya. Lagi deket sama Saudi, masalahnya itu. Jadi yang sebelumnya nggak pernah dekat ya? iya, sebenarnya nggak pernah dekat ya. Tapi entah kenapa sekarang Presiden Sisi itu dekat banget sama Raja Salman. Iya. Itu apakah ada kaitannya dengan reformasi di Saudi oleh putra mahkota? Pragmatis sih sebenarnya, karena mereka secara ekonomi dua-duanya negara yang dekat dan saling membutuhkan gitu. Iya, saling membutuhkan dan mereka butuh Laut Merah tuh aman, mereka juga butuh perdagangan tuh lancar sehingga ya udahlah kita nggak usah saling ganggu gitu. Padahal sebelumnya kan Mesir sama Saudi nggak kayak gitu amat gitu. Kayak gitu, betul. Tegang ya. Tegang banget. Justru sekarang antara Sisi sama King Salman tuh sudah sangat pemahami satu sama lain. Jadi Indonesia agak susah nyari aliansinya gitu Bang untuk ini. Iya. Jadi politik Saudi ya mantap juga ya. Wah, dia kuat bisa... sekali. Mereka sangat pintar sekali memainkan ini dan diplomat mereka tuh top sebenarnya. Mereka paham petanya. Sehingga ketika ada skenario dari Iran atau Indonesia kayak gini, udah tahu mereka cara antisipasinya gitu. Oh, tunggu dulu, saya di Oki udah punya banyak dana, kalian mau ngapain gitu. Iya. Kecuali Indonesia bisa nanam lebih banyak investasi di Oki nggak? Wah, itu baru kita aman gitu ya. Oke. Ya, makasih Mas Haja. Ya, Ini sip. luar biasa, ini kita ngobrol masalah haji dari perspektif hubungan internasional ya. Iya. Ternyata memiliki sejarah yang panjang juga dan sampai sekarang ya kita ya harus bersabar dulu Mas ya. Iya, sabar. Walau bagaimanapun adalah keputusan berdasarkan kedaruratan ya. Iya, kedaulatan. Berdasarkan kehati-hatian supaya tidak menjadikan penyakit, Betul. menjadikan wabah dan seterusnya. Iya, gitu ya. betul sekali. Oke, terima kasih sekali lagi. Ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap. Begitulah teman-teman sekalian, ihtimam kita pada kesempatan hari ini. Kita akan ketemu lagi dengan topik-topik yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.